man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi nar. Barang siapa yang mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, pasti Allah haramkan untuk dia api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi dengan hadis ini kita tahu bahwa kita harus selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segala hal yang kita lakukan di dunia ini semuanya harus kita harapkan, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat-ayat yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Selain itu, di dalam hadis ini menerangkan bahwa kalau kita mempersaksikan diri, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang kedua Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, yang ketiga adalah Isa juga utusan Allah, hambanya Allah, bukan Tuhan, yang selanjutnya surga neraka itu benar, pasti Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah dengan karena amal-amal itu tadi, karena persaksian kita tadi, sesuai dengan hati keyakinan kita tadi bahwa Allah itu Esa, Muhammad itu Rasulullah, Khatamun Anbiya, Isa itu adalah Nabiullah, Rasulullah juga, bukan seorang nabi. Selain itu surga dan neraka itu benar, pasti akan terjadi. Kita juga iman akan hari akhir, pasti kita akan masuk dalam surga dengan keyakinan itu tadi. Dan tentunya yang perlu kita perhatikan adalah bukan cuman sekedar keyakinan saja. Oh, ditanya Tuhanmu siapa? Allah, itu aja, nggak ada Tuhan selainnya, bisa mengucapkan la ilaha illallah, bisa mempersaksikan asyhadu an la ilaha illallah, tapi masih mensekutukan Allah dalam perbuatannya, itu nggak boleh. Jadi antara persaksian di dalam hati dan amalan dan ucapan dalam lisan, begitu pula amal, itu harus sinkron. Nggak boleh cuman kita ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi masih mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan wahdah la syarikalah. Allah itu Esa yang tidak ada sekutu baginya. Maksudnya sekutu di sini apa? Ya sekutu dalam segala hal. Misalnya Allah itu tidak ada sekutu. Sekutu dalam hal apa? Yang paling mudah itu adalah dalam kepemimpinan, ketaatan. Kita harus taat kepada Allah itu di atas segala-galanya. Kita taat kepada Allah itu harus di atas segala-galanya. Kalau kita taat kepada Allah, setelah itu mau taat kepada pemimpin, itu dengan syarat pemimpinnya juga taat kepada Allah. Jadi harus seperti itu. Selain itu, taat kepada pemimpin itu dengan syarat selagi itu tidak memaksiati Allah. Karena lawan kata taat itu adalah maksiat. Lawan kata taat itu adalah maksiat. Kita mentaati Allah, misalnya diperintah untuk ibadah, kita ibadah. Lawan kata dari ibadah apa? Maksiat tadi. Jadi kita mentaati Allah ya harus kita meyakini tiada Tuhan selain Allah. Dalam masalah taat juga sama. Kepada pemimpin taat wajib. Alaikum asam wa ta'ah, itu wajib buat setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap muslim itu harus wajib taat kepada pemimpin. Tapi perhatikan, taat kepada pemimpin dengan syarat. Syaratnya selagi dia tidak memaksiati Allah perintahnya. Jadi seperti itu. Misalnya ya harus sinkron, makanya kita memilih pemimpin harus hati-hati. Bahkan memilih imam juga harus hati-hati. Jangan sampai suatu waktu ada wah ini pantas jadi imam, jadi bacaannya mungkin ya sewajarnya saja, tapi setelah itu belakangan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Contohnya naudzubillah min syarri dzalik, ketoknya pas di masjid jadi baik, tapi kalau di luar nggak baik. Naudzubillah min syarri dzalik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau dekat dengan orang beriman, dia beriman. Tapi kalau dekat dengan orang kafir, dia ikut kafir, nimbrung di sana. Atau ya ini sifatnya orang munafik seperti itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Bahkan ya mungkin bisa jadi dulu pernah jadi imam,
tapi sekarang melegalkan miras. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ini hal yang harus disampaikan, harus kita ketahui. Fakta di lapangan seperti itu. Sekarang miras dilegalkan di Indonesia ini. Nanti silakan buka aja beritanya. Miras legal, padahal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Miras salah satu hal yang menyebabkan kemaksiatan yang lain akan lebih merajalela lagi. Awal mula dari miras itu awal mula dari segala maksiat. Mungkin bisa jadi miras itu yang beli kita sendiri, yang minum kita sendiri. Bisa jadi kita di rumah kita sendiri. Bisa jadi nggak memadaratti orang lain. Tapi itu awalnya, baru awal. Tapi kalau udah orang mabuk, naudzubillah min syarri dzalik, pasti dia akan melakukan maksiat-maksiat yang lain yang akan berkelanjutan. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya kembali lagi, kita taat pada pemimpin wajib, tapi dengan syarat selagi itu bukan maksiat. Makanya kita harus hati-hati milih pemimpin, atau kita taat kepada pemimpin, itu harus hati-hati. Jangan yang penting saya harus taat kepada pemimpin. Apalagi ASN, pegawai negeri sipil. Nah, silahkan jadi pegawai negeri sipil, monggo, boleh, silahkan. Tapi jangan sampai terus semua segala sesuatu yang diperintahkan kepada kamu terus kamu jalankan. Di sana ada maksiat, kamu melanjutkan. Naudzubillah min syarri dzalik. Enggak boleh seperti itu. Karena aturannya kamu harus mengesahkan Allah. Esa dalam apa? Ya ini ketaatan, harus seperti itu. La syarikalah, enggak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, contoh mensekutukan Allah yang lain adalah mempercayai dukun. Naudzubillah min syarri dzalik. Bahkan hadisnya yang jelas berkaitan dengan dukun, berkaitan perdukunan, itu jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah dukunnya, entah yang datang kepada dukun. Bahkan orang yang datang kepada dukun, sejak dia datang itu dihitung 40 hari. Kalau dia sholatnya nggak diterima. Naudzubillah min syarri dzalik. Di Indonesia masih merajalela hal-hal yang seperti itu. Jadi 40 hari kalau sholatnya nggak diterima. Kalau nggak sholat gimana Pak? Lebih dosanya double. Jadi dosanya double dia karena datang ke dukun. Padahal kalau dia sholat nggak diterima, podo-podo nggak diterima, tak nggak sholat sekalian, kuadrat dosamu. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi hal-hal seperti ini yang ada di sekeliling kita harus kita hindari. Wujud kita mengesahkan Allah itu seperti apa, nanti kaitannya dengan apa, itu semuanya harus kita perhatikan. Selain itu, semua perintah Allah itu harus kita jalankan semaksimal mungkin, larangan Allah kita jauhi. Begitu pula mempersaksikan bahwa Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita harus yakin itu juga. Kita udah mengucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, udah ngucapin itu, tapi masih melegalkan ada kelompok yang meyakini setelah Nabi Muhammad masih ada nabi. Contohnya Ahmadiyah itu siapa? Orang yang masih meyakini setelah Nabi Muhammad ada nabi. Namanya Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad. Naudzubillah min syarri dzalik. Di Indonesia udah mendirikan universitas. Ahmadiyah udah mendirikan universitas khusus untuk hal-hal yang seperti ini, sesuai dengan keyakinan mereka. Ini baru akhir-akhir ini pembangunannya. Jadi kita harus dalam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam segala hal itu harus ada kaitannya. Jadi biar tahu ini boleh, ini nggak boleh. Nah, semua yang saya sampaikan di sini. Jadi kembali lagi sekarang kita harus hati-hati berkaitan dengan ini semua. Nggak cuman kita mengucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga, penakmen. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhir diucapkan dari lisannya adalah la ilaha illallah pasti masuk surga. Iya, hadisnya ada. Barang siapa di hadis yang lain, nggak cuma di akhir di akhir
omongannya di dunia, bahkan dia pernah ngucapin la ilaha illallah pasti masuk surga, hadisnya ada, bener. Dikatakan la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga, iya bener. Apakah terus orang yang ngucapin la ilaha illallah pasti masuk surga? Belum tentu. Dan itu semua tergantung amal dia. Perlu diketahui kunci itu pasti ada geriginya. Kalau kunci cuma dilujur gitu aja dimasukkan, diputer, ya tetap sama aja, nggak bisa buka. Ya ini gerigi-geriginya ini apa? Konsekuensi dari ngucapin la ilaha illallah tadi. Jadi konsekuensi kita ngucapin la ilaha illallah itu apa? Konsekuensi kita menyatakan bahwa Muhammadur Rasulullah itu apa? Itu semuanya harus ada. Kalau itu geriginya hilang satu gitu aja udah nggak bisa buka kok. Nah, kembali lagi, benar ucapan la ilaha illallah itu adalah kunci pintu surga, benar. Tapi kita harus tahu konsekuensinya. Jangan sampai kita mensekutukan Allah dalam segala hal. Nanti bisa dikaitkan dengan lebih panjang lagi berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kita lanjutkan wa Isa Abdullah wa Rasuluh. Dan persaksian yang selanjutnya adalah Isa itu adalah hambanya Allah, bukan Tuhan. Gitu loh. Jadi jangan sampai ada orang ngakunya Islam tapi mempercayai bahwa Isa adalah Tuhan. Jadi seperti yang diucapkan oleh orang-orang kafir bahwa Isa itu adalah Tuhan. Thalitsu salasah, salah satu di antara yang tiga. Salah satu di antara yang tiga. Apa itu? Tuhan anak. Buh menagi Pak Umen, orang paham. Nggak perlu paham. Yang penting kita tahu itu. Intinya salah satunya adalah Isa. Kalau kita masih meyakini seperti itu kita nggak bisa masuk surga. Tadi kan syaratnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus Isa Abdullah. Isa itu adalah hambanya Allah, manusia, dia bukan Tuhan. Kalau kita masih meyakini bahwa Isa adalah Tuhan, berarti salah, nggak akan masuk surga. Syaratnya kan ada banyak tadi. Kalau syarat-syarat ini masih belum kita tunaikan, nggak ada pada diri kita, bahkan malah kita melanggar itu, ya jangan harap masuk surga. Surganya siapa? Jadi kita harus perhatikan ini. Terus berkaitan dengan Isa, nanti setelah sepeninggal Isa alaihi salatu wassalam, begitu pula kaumnya, mereka dikatakan orang-orang Nasrani, pengikut Nabi Isa. Begitu pula ada yang kaumnya Nabi Musa yang dinamakan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu kenapa kok nanti tidak akan masuk ke dalam surga? Karena kesalahannya di sini nih. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbarahum, ahbar itu rahib-rahib, wa ruhbanahum, ahbarahum itu adalah pendeta-pendeta mereka, wa ruhbanahum dan rahib-rahib mereka itu arbaban min dunillah, mereka jadikan mereka seakan sebagai Tuhan. Sampai berkaitan dengan ayat ini ada sahabat menanyakan, menjadikan pendeta, menjadikan rahib-rahib itu sebagai Tuhan itu seperti apa? Apakah mereka pengikutnya itu menyembah apa? Pendetanya? Tidak. Tapi Nabi bersabda, mereka dikatakan menjadikan Tuhan, menjadikan pendeta mereka sebagai Tuhan karena setiap omongannya pasti digugu. Setiap omongannya kalau itu perintah jalan, kalau itu larangan berhenti. Inilah yang menyebabkan mereka dikatakan menjadikan pendeta itu sebagai Tuhan. Salah satunya caranya seperti itu. Makanya di dalam Islam pun kenapa kok ayat-ayat seperti ini, hadis-hadis yang berkaitan dengan rakyat kepada pemimpinnya itu banyak sekali disampaikan. Rasulullah juga menyampaikan berkaitan dengan cerita-cerita orang sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena umat Muhammad ini
kita sebagai umat manusia yang datang setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada, ini namanya umat Muhammad, itu akan mengikuti kaum sebelumnya. Semuanya mereka, misalnya kaum Nasrani, Yahudi, mereka itu menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Nanti orang-orang zaman sekarang pasti akan ada yang seperti itu. Contohnya, jarine ustadz, jarine kiai, tapi ngomong yang salah, tetap diikuti. Jadi seperti itu. Omongannya tetap diikuti, padahal tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi padahal itu menyalahi aturan Allah, menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis. Jadi seperti itu. Kalau bila mana itu terjadi pada diri kita, berarti kita sama seperti orang-orang yang menjadikan menjadikan pendeta itu sebagai Tuhan mereka. Begitu pula kita. Kalau kita punya ustadz, semua omongannya ustadz langsung tanpa disaring, semuanya kita ambil. Yone bener sesuai dengan Quran dan hadis. Kalau tidak, itu harus hati-hati. Karena Rasulullah juga bersabda, nanti di akhir zaman akan ada ulama-ulama yang yad'una ilal khair, ulama khair, yang mengajak kepada hal-hal yang baik. Tapi juga ada ulama usu, ulama yang mengajak pada hal-hal yang jelek. Nah, ini kita harus bisa milih. Ya milihnya gimana? Yaitu tadi, kalau ulama khair pasti memerintahkannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Melarangnya pun juga sesuai dengan Quran dan hadis, bukan sesuai dengan amplopnya. Naudzubillah min syarri dzalik. Nek wis duwite kandel, amplope wis kandel, barep miras dihalalkan ya wis ben. Karena apa? Amplop wis kandel ngopo? Barep mbiyen ketua MUI sekalipun, bahkan penasehatnya sekarang masih sekarang jadi wakil, setelah teken bahwa setelah tanda tangan bahwa miras dihalalkan, ya udah boleh beredar di Indonesia, ya udah selesai. Naudzubillah min syarri dzalik. Kita harus hati-hati di sini. Ya, karena kita Al-Quran jelas mengharamkan ini. Jadi dengan cerita-cerita seperti ini, dengan apa yang saya sampaikan di sini, bukan saya pengen membenturkan siapapun dengan siapa, tidak. Ini Al-Quran, ini hadis. Jangan sampai kita melanggar ini. Kalau pengen kita masuk ke dalam surganya Allah. Lah kecuali sementing urip ngono tok ya semonggo. Sementing bisa hidup di dunia, melenggang kangkung, hidupnya santai, kantongnya penuh terus, ya monggo lanjutkan, terserah. Tapi masalahnya di sini selamat atau tidaknya kita di akhirat nanti. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita bermudah-mudah. Allah yo ben sing dosa kan wong nek dhewe kan orang ngakoni. Ya mungkin bisa jadi iya bener alasan. Yang korupsi kan dia, saya kan nggak korupsi. Tapi kok tau pilih? Nah itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya kita lanjutkan. Wal jannatu wan naru haqqun, dan dia mau mempersaksikan bahwa surga neraka itu benar. Ini juga kita harus meyakini ini, bahwa surga dan neraka benar. Nanti berkaitan dengan ikhtilaf ulama, surganya yang akan datang di hari akhir dan surganya Nabi Adam itu sama apa enggak? Nah, udah terserah. Yang penting surga itu diyakini. Neraka juga sama. Apakah neraka yang disebut seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, siang hari kalau panas bener itu berarti sumupe neraka. Nah, berarti nerakanya itu udah ada belum? Yang penting kita yakin itu selesai. Bahkan Rasulullah SAW Isra Mi'raj, apa yang beliau lakukan salah satunya adalah bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Dan neraka yang mana itu?
Ya, yang penting kita yakin, selesai. Kalau kita meyakini ini, insya Allah dalam perbuatan kita, dalam perbuatan keseharian kita, itu pasti akan milih. Wah, ini perbuatan ini memasukkan saya ke surga atau neraka, menyebabkan saya tergelincir ke neraka, atau bisa memasukkan saya ke surga. Jadi setiap amalan kita, keseharian kita pasti akan dipikir. Mikirnya itu bukan untung dunia, tapi untung akhirat. Gak cuma untung di dunia. Untung di dunia itu belum tentu untung di akhirat. Jadi seperti itu, kita harus hati-hati. Oh, ini saya untung di akhirat, karena itu tujuan kita. Orang Islam itu mikirnya lebih jauh dibandingkan orang kebanyakan. Kalau orang kebanyakan mikirnya sementing setahun lagi saya jadi kaya, gitu dok. Tapi kalau orang beriman, saya harus sukses di akhirat. Di dunia bekerja, iya bekerja. Berusaha, iya berusaha. Pengen punya banyak harta, iya. Silahkan berusaha semaksimal mungkin. Tapi usahamu itu halal enggak? Karena nanti berkaitan dengan keselamatan dunia atau tidak selamatnya. Dunia dan akhirat ini selamat atau tidak? Belum tentu orang selamat di dunia nanti akan selamat di akhirat. Makanya kita harus meyakini ini. Ya, barang siapa yang meyakini ini semua, bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, Isa juga Abdullah, hambanya Allah, Rasulnya Allah, surga dan neraka hak, Rasulullah memastikan bahwa orang ini akan masuk ke dalam surga karena amalnya. Di dalam hadis ini di akhir disebutkan Allah pasti akan memasukkan orang ini ke dalam surga dengan sebab amalnya, bukan cuma ucapannya. Kalau ditanya Allah itu Esa, iya Esa, ketuhanan yang Maha Esa, oh ya sesuai dengan Pancasila. Sekarang ngono tok. Ayo barkui ganti ketuhanan yang berkebudayaan, biasa wae. Nauzubillah min syarri dzalik. Ya, jadi kita harus hati-hati. Amal kita harus sesuai dengan ucapan kita, sesuai dengan yang ada dalam hati kita, yang kita yakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, dan Isa juga Rasulullah, surga dan neraka itu hak. Amalan kita juga sesuai dengan itu semua. Di hadis yang lain sebutkan kalau mengucapkan ini semua, meyakini ini semua, menjalankan sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah ini, pasti Allah akan hindarkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan hadis yang kedua, barangkali ada yang mau tanyakan? Monggo. Indonesia ini kan berkesan agama Islam, Ahmadiyah, Syiah. Ya. Saya tanyakan Nusantara Pak. Wah. Nusantara. Ahmadiyah itu sudah tahu Pak. Nusantara. Nusantara. Agama yang sesuai dengan kebudayaan, ya toh? Sesuai dengan kearifan lokal dari ini. Memang al-adah muhakkamah itu dalam bahasa Arab itu ada kaidah al-adah muhakkamah, kebiasaan setempat itu yang jadi hukum. Tapi kembali lagi, menjadi hukum di sini bukan berarti terus mutlak. Kalau memang kebiasaan itu baik, lanjutkan. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kebiasaan baik sebelum beliau jadi nabi. Sebelum diangkat jadi nabi itu memiliki kebiasaan baik yang itu juga diyakini oleh orang-orang Quraisy bahwa itu perbuatan baik. Bahkan orang Quraisy pun meyakini hal-hal tersebut juga hal yang baik. Contohnya apa? Menjamu tamu. Buktinya sebelum Rasulullah jadi nabi itu kakek beliau Abdul Muthalib itu sebagai juru kunci Ka'bah, dan beliau yang menjadi tuan rumah bagi siapapun yang melakukan tawaf. Itu hal yang baik. Makanya kalau ada tamu Allah yang datang ke situ pasti akan dijamu oleh Abdul Muthalib ini. Ini hal yang baik. Hal yang baik ini dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kebiasaannya dilanjutkan. Rasulullah itu sabda beliau,
innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Saya ini diutus, dijadikan nabi itu apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Yang sebelumnya udah baik, menyempurnakan itu kan belum, sebelumnya bukan berarti jelek kan? Menyempurnakan sebelumnya udah baik, tapi dilanjutkan kebaikan ini dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi seperti itu. Adat setempat kalau memang itu baik sesuai dengan aturan Allah, lanjutkan silahkan. Tapi kalau adatnya dukun lah, bar. Sesajen sama aja, itu harus dihindarkan. Jadi seperti itu, adatnya baik atau tidak. Nah, jadi bukan berarti semua yang dilakukan kebiasaan orang Mekah itu pasti dilanjutkan oleh Rasulullah. Tidak semuanya, tapi ada hal-hal tertentu yang harus dilestarikan. Kearifan lokal yang masih dimiliki, tapi itu sesuai dengan aturan Allah, itu dilanjutkan. Tapi kalau tidak, disingkirkan. Jadi seperti itu. Jadi terus kalau berkaitan dengan Islam Nusantara, kaitan dengan itu, kalau memang menghendakinya adalah kearifan yang baik ada di Indonesia. Misalnya orang Indonesia itu ramah-ramah, santun-santun, omongannya baik, kalau ketemu orang pasti nyapa, tidak keras. Hal-hal yang baik ini lanjutkan, silahkan, bagus, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kalau Islam Nusantara ini untuk membenturkan dengan Islam yang ada di Mekah misalnya, ini sering terjadi. Orang yang mengaku Islam Nusantara itu biasanya itu untuk membenturkan Islam yang ada di Timur Tengah sana, Islam Arab. Nah, ada berbau Arab itu dihilangkan. Kita harus sesuai dengan kearifan lokal. Nah, jadi seperti itu. Itu keinginan mereka seperti itu. Terus selanjutnya jilbab itu disingkirkan, kearifan lokal sesuai dengan keyakinan masing-masing, terus dipakai SKB 3 Menteri. Untuk apa? Untuk kalau ada aturan untuk pakai jilbab di suatu sekolah, maka kepala sekolahnya bisa diturunkan atau dicabut atau dan seterusnya, sesuai dengan kehendak mereka. Tapi kalau ada aturan yang melarang untuk pakai jilbab, itu nggak ada aturannya. Dan Islam Nusantara nggak mungkin bahas seperti ini, karena Islam Nusantara ini dibikin untuk apa? Untuk supaya orang Islam jauh dari Islam. Itu kebiasaan Arab sana, jilbab itu kebiasaan orang Arab. Orang Indonesia, orang Nusantara ini yang cinta NKRI tidak seperti itu. Nah, naudzubillah min syarri dzalik. Inilah yang mereka kehendaki. Makanya kita harus hati-hati. Kalau memang hal-hal yang baik itu yang dilanjutkan, silahkan. Tapi kalau hal-hal yang buruk yang mereka kehendaki, itu harus kita kritisi. Dan biasanya sing wong kritisi itu biasanya langsung dicap radikal. Nah, garis keras. Rumahnya dibubarke, bar dibubarke, miras dilegalkan. Nah, rumahnya dibubarkan, pemimpinnya dan bawahan-bawahannya dipegang, dicekal semuanya. Setelah di penjara semua, miras dilegalkan. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi kembali lagi, ini bukan berarti saya tidak cinta NKRI, tidak, saya cinta NKRI. Tapi wujud saya cinta ini, NKRI harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti silahkan dipelajari lagi Pancasila itu yang ada 5. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok ada permusyawaratan? Nah, kok ada kunci itu? Yang bikin siapa? Orang Islam. Karena yang bikin ulama ini nggak sembarang orang. Coba digulai permusyawarah. Musyawarahnya ini kembali pasti ke bahasa Arab, kembali pada Al-Quran lagi. Jadi seperti itu Ali Imran. Jadi di dalam surat Ali Imran itu. Nah, jadi sebenarnya pendiri negara Indonesia NKRI ini menghendaki negara ini sesuai dengan aturan Islam. Tapi wallahu ta'ala alam, sampai sila yang pertama ada beberapa kata yang dihapus.
Yang pengen hapus siapa? Ya ini orang-orang yang seperti ini, nasionalis atau wallahu alam bisawab. Intinya seperti itu. Kembali lagi kita harus hati-hati karena dengan adanya Islam Nusantara, Islam jadi lebih terkotak-kotak lagi. Kalau ada Islam Nusantara, apakah dibenarkan Islam Cina? Oh, ya, belum tentu. Nanti akan terkotak lagi. Nanti kebiasaan yang lain akan seperti dengan kebiasaan lain. Negara yang lain, Islam Amerika seperti ini. Nah, apakah seperti itu? Tidak. Nggak boleh seperti itu. Kita harus berkiblat sama Barat, berarti ngikuti Islam yang Barat. Nah, bukan seperti itu. Kita ngikutinya sesuai dengan Quran dan hadis. Jadi kembali lagi, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sudah mewanti-wanti, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamasyattum bihima kitabullah wa sunnata nabiyhi. Rasulullah meninggalkan dua perkara, mewariskan dua perkara saja. Kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini percaya Rasulullah pasti akan lakukan. Tapi kalau nggak percaya, ya terserah Anda. Karena semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.